kurang apa le berjuang mereka itu nganti dari negara Indonesia dan kita hidup dalam payung besar Indonesia yang majemuk itu. Lah kalau saya ingin mau diperkecil politik identitas, asu. Jadi ada hasil survei yang menggambarkan sikap intoleran masyarakat kita sekarang meningkat. Begitu juga sikap radikal meningkat. Keagamaan itu iya, tapi narasi misalnya dalil-dalil gitu kan, kemudian menyebut-nyebut itu kan tidak ada. Nah, ini sebetulnya asal muasalnya karena Ahok. Dan Ahok itu sudah fakta bahwa dia salah. Artinya kita sebagai bangsa harus antisipasi menjadi semakin dewasa sesudah ngalami di mana ada orang memanfaatkan identitas, isu-isu sara itu, ya tentu kita tidak dilakukan oleh Anies, tapi kemudian ini kok terus-menerus dicapkan oleh Anies. Ini menurut saya adalah dolim. Itu dolim, dolun mudilun kata istilah agamanya, sesat dan menyesatkan. Eyangnya Anies Baswedan itu setelah jadi Indonesia Partai Arab membubarkan diri, kita sudah menjadi Indonesia wis ora atas dasar etnik karena wis menyadari kemajemukan. Memang itu bukan Anies yang bawa Polri ke atas. Memang itu bukan Anies yang bawa Polri ke atas. Saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Ya, kelompok identitas akan menggunakan stempel calon Islam pada calon tertentu dan menciptakan pembelahan dan polarisasi. Begitu dipakai isu agama calon Islam, maka otomatis pemilih kita akan terbelah. Jadi politik identitas ini harus dilindungi. Itu hak asasi manusia. Melanggar daripada hak asasi manusia itu adalah bukan suatu keharaman ya. Bukan suatu keharaman. Justru MUI menyatakan memisahkan agama dan politik itu haram, bukan dinyatakan sebagai orang Islam lagi. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai Nasdem pasang badan membela Anies Baswedan terkait politik identitas saat Pilkada DKI 2017. Partai besutan Surya Paloh ini bahkan menuding jika politik yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa itu justru dimainkan kubu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies Baswedan dinilai punya jejak kotor politik identitas. Seharusnya wujud kecintaan kepada Indonesia bisa diwujudkan melalui cara mencalonkan negarawan yang berpikir dan berbuat untuk membenahi bangsa, bukan mencalonkan orang dan sosok yang punya jejak politik yang kotor dengan politik identitas. Kini politik identitas yang semakin memanas dan kian menghangat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ujung dari proses itu akan terjadi benturan konflik horizontal di tengah masyarakat. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menyampaikan bahwa Anies Baswedan tidak pernah bermain politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta. Sebaliknya, lawan politiknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dituding bermain politik identitas. Effendi menuturkan bahwa pernyataan Ahok itu pun mengundang reaksi pendukung Anies Baswedan. Dia bilang bakal calon presiden yang diusung Nasdem tidak pernah mengutip ayat agama. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin. Identitas Indonesia tidak pernah dilepaskan dari agama. Dengan melepaskan politik identitas, maka jelas mengarahnya menjadi anti agama atau komunisme, tegas Novel. Ia mengklaim Indonesia berdiri atas semangat agama yang bergelora saat melawan penjajah di kemerdekaan. Bangsa Indonesia sulit disatukan tanpa adanya semangat itu. Oleh karenanya, Novel menyebut lahirnya Indonesia adalah dari kepentingan politik agama yang otomatis menjadi lekat sebagai politik identitas. Terkait polemik politik Indonesia, identitas yang dialamatkan kepada Anies Baswedan ini, budayawan senior Butet Kartarejasa,
pernah menyinggung keras calon pemimpin yang masih menggunakan politik identitas. Menjadi tamu Mbah Jiwo Roadshow di kanal YouTube Sujiwo Tejo, Butet pun menegaskan, orang yang berpolitik dengan menggunakan politik identitas akan seterusnya memakai cara itu dalam berpolitik. Ia pun menyebut, mereka yang ingin jadi pemimpin dengan memakai praktik politik identitas merupakan orang-orang bodoh dan jahat. Menurutnya, politik identitas merupakan kejahatan yang susah termaafkan dalam konteks berpikir Indonesia. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, politik identitas dengan strategi post-truth yang ternyata lebih efektif dalam Pilpres 2019. Partai Nasdem pasang badan membela Anies Baswedan terkait politik identitas saat Pilkada DKI 2017. Partai besutan Surya Paloh ini bahkan menuding jika politik yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa itu justru dimainkan kubu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies Baswedan dinilai punya jejak kotor politik identitas. Seharusnya wujud kecintaan kepada Indonesia bisa diwujudkan melalui cara mencalonkan negarawan yang berpikir dan berbuat untuk membenahi bangsa, bukan mencalonkan orang dan sosok yang punya jejak politik yang kotor dengan politik identitas. Kini politik identitas yang semakin memanas dan kian menghangat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ujung dari proses itu akan terjadi benturan konflik horizontal di tengah masyarakat. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menyampaikan bahwa Anies Baswedan tidak pernah bermain politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta. Sebaliknya, lawan politiknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dituding bermain politik identitas. Effendi menuturkan bahwa pernyataan Ahok itu pun mengundang reaksi pendukung Anies Baswedan. Dia bilang bakal calon presiden yang diusung Nasdem tidak pernah mengutip ayat agama. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin. Identitas Indonesia tidak pernah dilepaskan dari agama. Dengan melepaskan politik identitas, maka jelas mengarahnya menjadi anti agama atau komunisme, tegas Novel. Ia mengklaim Indonesia berdiri atas semangat agama yang bergelora saat melawan penjajah di kemerdekaan. Bangsa Indonesia sulit disatukan tanpa adanya semangat itu. Oleh karenanya, Novel menyebut lahirnya Indonesia adalah dari kepentingan politik agama yang otomatis menjadi lekat sebagai politik identitas. Terkait polemik politik Indonesia, identitas yang dialamatkan kepada Anies Baswedan ini, budayawan senior Butet Kartarejasa pernah menyinggung keras calon pemimpin yang masih menggunakan politik identitas. Menjadi tamu Mbah Jiwo Roadshow di kanal YouTube Sujiwo Tejo, Butet pun menegaskan, orang yang berpolitik dengan menggunakan politik identitas akan seterusnya memakai cara itu dalam berpolitik. Ia pun menyebut, mereka yang ingin jadi pemimpin dengan memakai praktik politik identitas merupakan orang-orang bodoh dan jahat. Menurutnya, politik identitas merupakan kejahatan yang susah termaafkan dalam konteks berpikir Indonesia. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, politik identitas dengan strategi post-truth